Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Agustina dari kelas B2 D3 Farmasi, NIM 22151016. Ingin menjelaskan sedikit tentang perhitungan isotonis, yaitu metode ekuivalensi NaCl, metode PTB penurunan titik beku, dan metode LISO. Yang pertama yaitu metode ekuivalensi. Didefinisikan sebagai suatu faktor yang dikonversikan terhadap sejumlah tertentu zat terlarut terhadap jumlah NaCl yang memberikan efek osmotik yang sama, atau ekuivalensi natrium klorida memberikan jumlah natrium klorida gram yang menghasilkan tekanan osmotik sama seperti 1 gram bahan obat dengan syarat bahwa baik natrium klorida maupun bahan obat berada dalam larutan bervolume yang sama. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu contoh resep ranitidin HCl, bobotnya yaitu 27,9 mg dengan tetapan ekuivalensi yaitu 0,16, Na2HPO4 anhidrat, bobot 0,98 mg dengan tetapan ekuivalensi yaitu 0,44, KH2PO4 dengan bobot 1,5 mg dengan tetapan ekuivalensi 0,48, S aqua pro injeksi 1 ml. NaCl yang ditambahkan agar isotonis adalah ranitidin HCl dengan bobot 27,9 mg per mililiter, dijadikan gram yaitu 2,79 gram per 100 ml, dijadikan persen yaitu 2,79%. Selanjutnya Na2HPO4 di dalam larutan membentuk Na2HPO4 dihidrat dengan rumusnya yaitu MR atau massa molekul relatif Na2HPO4 dihidrat dibagi dengan MR Na2HPO4 anhidrat dikali 0,98 mg, yaitu bobot dari Na2HPO4 anhidrat. MR Na2HPO4 dihidrat yaitu 159,96 dibagi dengan MR Na2HPO4 anhidrat yaitu 141,96 dikali dengan 0,98 mg. Didapat hasilnya yaitu 1,1 mg. Selanjutnya Na2HPO4 dihidrat sama dengan Na2HPO4 dihidrat itu didapat 1,1 mg per ml, dijadikan gram yaitu 0,11 gram per 100 ml, dan dijadikan persen yaitu 0,11%. Selanjutnya KH2PO4 1,5 mg per mililiter, dijadikan gram yaitu 0,15 gram per 100 ml, dan dijadikan persen 0,15%. Baik, selanjutnya maka kesetaraan NaCl untuk masing-masing zat dalam 100 ml sediaan yaitu ranitidin HCl sama dengan 2,79% dikali dengan tetapan ekuivalensinya yaitu 0,16, didapat hasilnya 0,446%. Lalu Na2HPO4 dihidrat sama dengan 0,11% dikali dengan tetapan ekuivalensinya 0,44, didapat hasilnya 0,0484%. Lalu KH2PO4 sama dengan 0,15% dikali dengan tetapan ekuivalensinya 0,48, didapat hasilnya 0,072%. Tonisitas total sediaan dari yang sudah dicari tadi dijumlahkan 0,446% tambah 0,0484% ditambah 0,072%, didapat hasilnya 0,5664%. Maka NaCl yang perlu ditambahkan agar isotonis adalah 0,9% dikurang 0,5664%, didapat hasilnya yaitu 0,336%. NaCl 0,9% ini udah menjadi ketetapan di farmakope, bisa dicari di farmakope. Lalu metode penurunan titik beku. Suatu sediaan dikatakan isotonis jika mengakibatkan penurunan titik beku delta TF sebanyak 0,520 dari titik beku pelarut murni yang digunakan. Delta TF 0,520 ini adalah penurunan titik beku yang diakibatkan oleh 0,9% NaCl atau 5,5% dextrosa dalam air. Berikut ada contoh formulanya. Sama seperti yang soal ekuivalensi tadi, kemudian data nilai delta TF 1% penurunan titik beku yang diakibatkan oleh 1% zat. Terdapat tabel dari tetapan TF 1% dan TF zat dalam sediaan. Ranitidin dalam TF 1% yaitu 0,1, konsentrasi zatnya yaitu 2,79 yang sudah dicari tadi, dan TF zat dalam sediaannya itu 0,279. Na2HPO4 dihidrat yaitu 0,24 dan konsentrasi zatnya 0,11. Lalu TF zat dalam sediaannya itu 0,0264. Lalu KH2PO4 TF zat 1%-nya itu 0,25
konsentrasi zatnya itu 0,15 dan TF zat dalam sedianya itu 0,0375. Isotonis delta TF yaitu 0,52. Maka kekurangan delta TF agar isotonis yaitu 0,52 dikurang dari jumlah TF zat dalam sediaan. Didapat hasilnya yaitu 0,1771. Delta TF sebesar 0,52 sebanding dengan 0,9% NaCl, maka delta TF 0,1771 sebanding dengan NaCl sebesar 0,1771 dibagi 0,52 dikali dengan 0,9%. Didapat hasilnya yaitu 0,306%. Maka jumlah NaCl yang perlu ditambahkan adalah ke dalam sediaan adalah 0,306 gram per 100 ml atau 0,306% atau 3,06 mg per mililiter. Selanjutnya yaitu metode ELISO. Metode ini dipakai jika data E dan delta TF tidak diketahui. Dengan menggunakan ELISO dapat dicari harga E atau delta TF dan lalu perhitungan tonisitas dapat dilanjutkan dengan cara hubungan antara ekuivalensi NaCl dengan LiSO, yaitu rumusnya E17 LiSO per M, di mana E adalah ekuivalensi NaCl, LiSO adalah nilai tetapan LiSO zat, yaitu lihat di tabel, ada ketetapannya, dan M yaitu massa molekul zat. Selanjutnya yaitu ada contoh soal atau formula pilokarpin, resep pilokarpin nitrat itu 2,5% dengan tetapan LiSO 3,7 ditambah NaCl PS. MF larutan isotonis 10 ml. BM-nya yaitu 272. Berapa NaCl yang dibutuhkan berdasarkan metode LiSO. Harga tetapan LiSO non elektrolit yaitu 1,86, elektrolit lemah yaitu 2, elektrolit univalen yaitu 3,4, elektrolit unidivalen yaitu 3,7. Contoh pilokarpin nitrat 1% 10 ml. BM-nya yaitu 272, harga LiSO-nya 3,7, isotonis unidivalen itu salah. Delta TF LiSO, delta TF itu rumusnya delta TF sama dengan LiSO dikali dengan C dalam mol dalam kurung berat dikali 1000 per atau dibagi BM dikali volume. Tinggal masukkan nilainya yaitu harga atau nilai tetapan LiSO-nya 3,7 dikali dengan beratnya yaitu 0,1 dikali dengan 1000 dibagi dengan BM-nya yaitu 272 dikali 10 didapat hasilnya 0,14. Selisih penurunan delta TF yaitu 0,52 dikurang 0,14 sama dengan 0,38. NaCl yang ditambahkan yaitu 0,38 per atau dibagi 0,576 dikali dengan 1%, didapat hasilnya yaitu 0,66%. Maka larutan 10 ml memerlukan 0,66% dikali dengan 10 yaitu 0,066 gram. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.